Campuran obat anestesi lokal opioid yang bisa dipakai untuk analgesia pada persalinan. Ya, kalau yang intratekal itu bupivacain 2,5 mg ditambah fentanyl 10 sampai dengan 25 mcg. Bupivacain 2,5 mg ditambah sufentanil 3 sampai 10 mcg. Ropivacain 4 mg ditambah fentanyl 10 sampai dengan 25 mcg. Ropivacain 4 mg tambah sufentanil 3 sampai 10 mcg. Kemudian epidural bupivacain 0,125% ditambah fentanyl 1 mcg per ml. Bupivacain 0,0625% ditambah fentanyl 2 mcg per ml. Bupivacain 0,125% ditambah sufentanil 0,2 mcg per ml. Bupivacain 0,0625% ditambah sufentanil 0,3 mcg per ml. Bupivacain 0,0625% ditambah sufentanil 0,5 mcg per ml. Ropivacain 0,2% dan ditambah fentanyl 1 mcg per ml. Ropivacain 0,1% ditambah fentanyl 2 mcg per ml. Ropivacain 0,2% ditambah sufentanil 0,2 mcg per ml. Ropivacain 0,1% ditambah sufentanil 0,3 mcg per ml. Ropivacain 0,1% ditambah sufentanil 0,5 mcg per ml. Masuk ke bab blok saraf perifer. Blok paraservikal. Blok paraservikal menghambat transmisi saraf eferen pada plexus paraservikal atau Frankenhauser yang ada di lateral dan posterior dari pertemuan antara rahim dan leher rahim dan mampu menghilangkan nyeri yang ditimbulkan selama kala 1 dari proses persalinan. Waktu yang optimal untuk melakukan blok paraservikal adalah pada fase akselerasi. Jika dilakukan pada saat leher rahim berdilatasi 8 cm, maka akan meningkatkan resiko injeksi obat anestesi lokal ke dalam kepala fetus. Blok paraservikal tidak efektif pada akhir kala 1 serta tidak mampu menghilangkan nyeri kala 2 yang disebabkan oleh peregangan perineum dan ditransmisikan secara somatik melalui segmen spinal S2 sampai S5. Dengan parturian pada posisi litotomi, jarum ukuran 22G sepanjang 12 sampai 14 cm dengan menggunakan jarum kobak sebagai penuntun untuk mencegah jejas pada jalan lahir dan fetus dan dengan dibimbing oleh jari telunjuk dan jari tengah. Ditempatkan ke dalam fornik lateral dari leher rahim pada posisi jam 3 dan 9 sedalam kurang dari 3 mm untuk mengurangi resiko menempatkan obat secara langsung ke dalam plexus vena paraservikal. Sesudah dilakukan aspirasi 10 ml obat anestesi lokal, ya disuntikkan secara perlahan pada masing-masing sisi. Sesudah penyuntikan, parturian ditempatkan pada posisi left lateral decubitus dan dilakukan pemantauan denyut jantung, tekanan darah dan denyut jantung fetus selama paling kurang 30 menit. Blok paraservikal bisa diulangi hingga maksimum 4 kali. Masuk ke bab blok saraf pudendus. Selama kala 2 dari proses persalinan, nyeri dihasilkan dari peregangan bagian bawah vagina, vulva, dan perineum. Saraf pudendus adalah sumber utama sensasi dari daerah tersebut. Pemberian blok saraf pudendus bisa menghasilkan anestesia yang memuaskan untuk persalinan pervaginam secara spontan dan mungkin juga untuk persalinan dengan forceps rendah serta perbaikan laserasi vagina bagian bawah dan perineum. Akan tetapi tidak menghasilkan anestesia yang adekuat untuk persalinan dengan mid forceps.
repair vagina bagian atas, pemeriksaan postpartum, dan eksplorasi rongga uterus secara manual. Teknik yang umum dilakukan adalah pendekatan transvaginal, yang mana dokter kebidanan dengan menggunakan sebuah penuntun jarum atau Kopak needle guide dengan jarum dijulurkan sepanjang 1,0 sampai 1,5 cm melebihi penuntun untuk memberikan penetrasi yang adekuat bagi injeksi obat anestesi lokal. Jarum disuntikkan melalui mukosa vagina dan ligamentum sacrospinosus medial dan posterior dari ischial spine sedalam 1 cm. Sesudah dilakukan aspirasi 7 sampai dengan 10 mili obat anestesi lokal, ya disuntikkan pada setiap sisi. Untuk mengurangi kegagalan, dilakukan pula infiltrasi pada perineum, ya terutama jika pemberian blok saraf pudendus ditunda hingga persalinan. Akan tetapi tidak perlu untuk menunda pemberian blok saraf pudendus. Pemberiannya bisa dilakukan jika parturien mengeluh nyeri vagina dan perineum, dan pemberiannya bisa diulangi sepanjang tidak melebihi dosis maksimum obat anestesi lokal untuk mengurangi absorpsi maternal dan menurunkan resiko toksisitas sistemik dari obat anestesi lokal pada maternal dan fetus. Maka digunakan larutan obat anestesi lokal yang diencerkan dan mengulang blok jika perlu saja. Masuk ke bab keuntungan dan kerugian blok paraservikal dan blok nervus pudendus. Kedua tindakan ini jika dilakukan oleh dokter kebidanan ataupun dokter yang menangani parturien, manfaat utama dari pemakaian kedua blok ini adalah: yang pertama, tindakan ini berguna terutama pada kasus-kasus di mana anestesiologis tidak tersedia. Yang kedua, mudah dilakukan asalkan mengetahui anatomi dengan baik. Yang ketiga, blok paraservikal menghilangkan nyeri selama kala 1 dari proses persalinan, sedangkan blok pudendal menghilangkan nyeri perineum selama kala 2 dan delivery. Adapun kerugian dari kedua blok ini adalah: yang pertama, blok paraservikal bisa menimbulkan bradikardia sementara pada fetus pada 5-20% kasus. Yang kedua, blok pudendus bisa mengganggu refleks meneran. Yang ketiga, keduanya memiliki risiko terjadinya toksisitas sistemik akibat dosis berlebih atau injeksi intravena secara tidak sengaja. Yang keempat, kemampuan menghilangkan nyeri yang kurang apabila dibandingkan dengan teknik regional lainnya.